Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah buat kamu yang udah bosen ngejomblo, kapan kamu akan bertemu dengan jodohmu. Jadi buat kamu yang udah jomblo sekian bulan, sekian tahun, atau mungkin sejak lahir kamu jomblo, akan aku lihatkan di sini mengenai jodoh kamu. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar ya hari ini. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Setelah itu aku akan membacakan dari kartu tarotnya. Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Percaya dengan intuisi kamu. Kalau kamu sudah memilih gambar pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Untuk poin pertama, aku akan lihatkan dulu seperti apa karakter dan ciri-ciri jodohnya kamu ya. Kita lihat bersama, mudah-mudahan bagus. Ada Six of Pentacles. Oh, The Emperor. Calon jodoh kamu ini adalah orang yang sangat penyayang, penyabar juga. Dia sangat care, sangat peduli dengan makhluk Tuhan apapun jenisnya. Jadi misalnya aja dia kalau punya hewan peliharaan, dia sangat sayang dengan anak-anak, dia sangat mencintai dirinya, dan kamu sebagai pasangannya nanti tentu saja dia akan sangat peduli dengan kamu. Dia adalah orang yang dalam sebuah hubungan cinta itu pingin adanya keseimbangan, effort masing-masing. Jadi dia akan mengusahakan banyak hal untuk hubungannya dengan kamu, dan dia juga sangat berharap kamu akan punya effort yang sama besarnya dengan dia untuk membangun hubungan kalian berdua ke depannya. Dan memang tipikal orang seperti ini, dia sangat ingin sukses di kisah cintanya. Jadi dia nggak akan main-main. Sejak awal dia akan serius sama kamu. Gitu, dia akan mengusahakan banyak sekali hal. Makanya aminin aja, mudah-mudahan dia adalah orang yang bisa membuat kamu dicintai dengan sangat hangat dan sangat dipedulikan gitu loh. Jadi dia sangat akan menjaga kamu juga. Dan di sini dia adalah orang yang sangat berani, sangat bertanggung jawab. Terutama kalau dia cowok ya, maka dia di sini energi maskulinnya gede banget. Mengenai disiplin, mengenai nanti kalau sudah ada pikiran mengenai pernikahan, maka dia mengerti tanggung jawab dia untuk melindungi kamu, jadi provider dalam berbagai hal, keamanan fisik, keamanan finansial, dan sebagainya kayak gitu. Charming, nggak harus ganteng banget ya, tapi charming. Dia bisa merawat dirinya dengan baik, secara pas, nggak berlebihan itu. Jadi aminin aja ya. Dan di sini The Emperor ini biasanya sih agak keras kepala, bukan keras kepala sih, lebih tepatnya dia kan provider. Jadi dia ini kalau sudah punya keputusan, dia sangat berharap kamu akan mendukung keputusan dia. Tapi dia juga masih enak buat diajak ngobrol, diajak kompromi mengenai apapun. Jadi bukan tipikal yang akan agresif, pokoknya aku mau A harus A, enggak. Kalau dia mau A, dia masih tanya ke kamu, jadi menurut kamu gimana? Gitu. Tapi dia sangat berharap kamu akan bisa ikut maunya dia sih. Mostly seperti itu. Ada King of Wands juga di sini. Memang tipikal orang yang sangat pekerja keras. Dia kalau sudah punya impian, cita-cita, harapan, dia akan berusaha gimana caranya mewujudkan harapan itu. Nggak cuma mengenai karir, tapi juga bisa aja mengenai perasaannya kepada kamu. Dan di sini kadang dia kadang berjiwa bebas gitu ya. Walaupun usianya mungkin sudah di atas 30 katakanlah, tapi masih ada jiwa bebas yang dia masih pingin punya koleksi mainan-mainan zaman kecilnya dulu, atau mungkin dia punya hobi-hobi tertentu yang dia berharap kamu mendukung itu gitu loh. Dan di sini dia adalah orang yang sangat kreatif, dan dia kadang nggak suka dipaksa, kayak dipush gitu, dia nggak suka. Jadi dia harus melakukan sesuatu karena memang dia sudah siap dan dia mau gitu. Tapi dia di sini orang yang sangat bisa diandalkan, sangat bertanggung jawab juga, kayak gitu sih. Two of Cups, iya, bersama dengan kamu. Di sini kartu yang bercerita mengenai penyatuan, harmoni. Bisa juga di sini menandakan bahasa cinta dia ingin selalu ada di samping kamu, quality time gitu ya. Sentuhan fisik juga bisa. Yang pasti dia sangat berharap kamu juga bisa memahami dia dalam banyak hal gitu loh. Dan di sini aku rasa akan ada banyak momen. Kalau kamu suka diromantisin, ya dia di sini kelihatannya akan punya banyak cara untuk ngasih kejutan-kejutan indah di hubungan kamu dan dia. Gitu sih. Jadi aku rasa dari gambarnya ini aja udah kelihatan banget lah
kalau dia akan sangat perhatian sama kamu dan gak mau jauh-jauh dari kamu. Jadi kalau nanti kamu dan dia harus melalui fase jatuh cinta atau pacaran jarak jauh, itu jadi struggle, itu jadi tantangan antara kamu dan dia, tapi bisa kok di sini, sangat bisa dihadapi. Knight of Cups, ini kartunya bagus ya, bagus semuanya. Jadi di sini dia ini orang yang keras, iya, maksudnya keras kemauannya, gigih berusaha, tapi di balik itu semua dia di sini sangat lembut, terutama memperlakukan kamu. Mungkin di depan banyak orang dia akan menunjukkan sikap gigihnya dia, kuatnya dia, disiplinnya dia, tapi di depan kamu dia bisa lebih manja, lebih bisa menjadi dirinya. Dan yang romantis ya di sini, kalau Knight of Cups biasanya romantis dan lebih menikmati hubungannya. Jadi dia punya target, kalau di pekerjaan dia punya target ini itu, tapi di kisah cinta dia ingin menikmatinya seperti air yang mengalir, mengarahnya kemana. Tapi juga tetap dia punya tujuan ya, jadi nggak cuma ngikut arus aja, tapi punya tujuan kedepannya kita mau kemana. Tapi menikmati prosesnya, momennya, ngobrolnya, perkenalannya, kamu, dia, keluarga, sahabat-sahabat, kayak gitulah. Jadi itu dia. Manis sih di sini, dia manis banget ya. Jadi aku rasa kamu beruntung buat yang pilih gambar pertama. Dan aku akan lihat juga di sini. Nah, kalau kamu di sini sudah aku perlihatkan mengenai ciri-cirinya, di sini aku akan lihatkan apa yang bisa kamu usahakan untuk bisa bertemu dengan dia. Dan ini bisa menjadi tanda-tanda kalau dia sudah dekat sama kamu. Jadi yang bisa kamu lihat diri kamu sendiri ya. Ada Four of Pentacles di sini buat teman-teman yang merasa bahwa kamu sering memendam perasaan, baik itu perasaan suka, perasaan yang gak enak, misalnya marah. Kamu lagi marah misalnya dengan seseorang atau saudara kamu lebih memilih memendam gitu loh. Padahal kamu pengen bilang, misalnya aja, aku kecewa sama kamu karena kemarin kamu ngomong begitu tentang aku, atau mungkin aku kecewa, aku marah sama kamu karena begini begitu. Jadi kamu kayak lebih baik tidak bertengkar, tapi kamu memendam perasaan. Kalau perasaan itu kamu pendam terus-terusan, itu bisa meledak suatu saat. Nah, untuk hubungan kamu dengan jodoh kamu ini, saran terbaiknya adalah coba belajar buat speak up mengenai apa yang kamu rasa. Karena si calon jodoh kamu ini sangat bisa diajak ngobrol. Jadi kalau kamu misalnya kecewa dengan dia, pastikan dia tahu gitu loh, supaya dia nggak mengulanginya lagi. Ya mungkin dia akan mengulangi sesekali, hal-hal kecil, misalnya ngelempar anduk di atas tempat tidur, atau mungkin kalau makan bersuara gitu, kamu nggak suka, kamu bilang aja, sayang maaf ya, tapi aku terganggu dengan decapan kamu kalau ngunyah makanan, atau mungkin hal-hal lain, aku kecewa sama kamu karena kamu sikapnya ke aku kemarin begitu, atau hal-hal lain lah. Jadi usahakan buat speak up ya, itu akan mempermudah hubungan kamu dengan dia. Ada King of Swords. Kamu sebenarnya orang yang juga ini hampir mirip ya. Jadi kesamaan antara kamu dan dia ini cerdas, sangat kuat, tangguh, gigih, bertanggung jawab, seperti itu. Jadi makanya kemungkinan besar itu yang membuat kalian berdua menjadi pasangan yang sama-sama tangguh untuk membangun hubungan ini. Tapi kamu di sini diminta ya sekali waktu, bukan sekali waktu, sering-seringlah perhatian ke dia. Dia kan sangat perhatian nih orangnya, karakternya. Nah, aku lihat di sini banyak yang cuek. Jadi kalau emang kamu sayang sama dia, tunjukkan perhatian kamu, sayangnya kamu. Macam-macam lah, setiap orang kan punya caranya, tapi tunjukkan ke dia, pastikan dia tahu bahwa kamu peduli sama dia. Gitu loh. Aku rasa dia punya banyak kebanggaan akan kamu, cuma sisi lain kamu kadang cuek dan dingin gitu. Jadi ya sekali waktu hangat-hangatlah di hubungan ini, karena dia tipikal yang ingin menjadikan kisah cintanya tuh manis dan indah berdua gitu sih ya. The Judgment. Kalau teman-teman di sini pernah ada kondisi yang mana kamu terluka mengenai kisah cinta di masa-masa sebelumnya, aku harap di sini pemaafan akan bisa membantu prosesnya kamu untuk bertemu dengan dia. Karena kalau teman-teman di sini memendam banyak dendam, marah, kecewa dengan mantan-mantan atau mungkin siapapun, mungkin orang tua kamu karena mungkin mereka memperlakukan kamu nggak baik, atau mungkin kamu sering melihat mereka bertengkar atau bahkan berpisah di pernikahan mereka, coba maafkan mereka. Karena itu akan bisa mengubah persepsi kamu mengenai jodoh, mengenai pernikahan, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan relationship kamu dengan dia. Karena kalau kamu masih menyimpan banyak dendam, agak susah kamu menarik energinya dia. Gitu loh.
ya. Jadi aku rasa di sini kamu sudah belajar banyak hal, kamu sudah menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tangguh. Tinggal pelan-pelan memaafkan. Memang nggak gampang somehow, terutama kalau luka di batin kamu sangat dalam, tapi pelan-pelan nggak apa-apa. Usahakan tiap malam maafkan dia, maafkan kayak gitu. Itu akan sangat bermanfaatnya buat kamu. Bukan ke orang yang kamu maafkan, tapi lebih ke kamunya, gitu ya. Lalu di sini ada Five of Cups. Ya, di sini ada banyak rasa kecewa yang kamu rasakan. Kecewa, pernah merasa diabaikan, ditinggalkan, yang seperti itulah. Tapi intinya di sini, pada apapun rasa kecewa yang pernah kamu rasakan, pasti ada hal-hal baik yang bisa kamu bawa sebagai bekal kamu untuk kisah cinta kamu selanjutnya. Jadi walaupun mungkin cuma 2 cangkir yang bisa kamu bawa dan yang 3 terpaksa harus tumpah, it's okay. 2 masih bisa kamu bawa untuk menjadi bekal kamu. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Dan kalaupun ada sebagian dari kamu yang merasa aku pernah melakukan sebuah kesalahan atau mungkin dosa atau mungkin apapun itu yang kamu tahu kamu sekarang menyesal, maka maafkan diri kamu dan jangan ulangi lagi. Aku yakin jodoh kamu ke depannya akan bisa menerima kamu dan melihat kamu di versi kamu yang terbaru, terbaik kamu sekarang gitu loh. Itu. Jadi ayo optimis mengenai dia, karena dia di sini sangat akan sayang sama kamu dan menerima kamu kok. Dan di sini ada kartu The Death. Ini kartu mengenai transformasi atau perubahan. Jadi jodoh adalah sesuatu yang kamu usahakan, dan salah satu bagian dari usaha itu kamu harus berubah. Macem-macem lah, mungkin kalau kamu sadar kamu tuh gampang marah, ya coba kurang-kurangin marahnya. Kalau kamu sadar kamu belum mencintai diri kamu, cintai diri kamu. Optimis mengenai diri kamu, banyak-banyak bahagiakan diri kamu, sampai tiba masanya kamu akan bertemu dengan dia. Jadi jangan sampai kamu menuntut dia membahagiakan kamu, karena seharusnya yang pertama kali membahagiakan diri kamu sendiri, baru setelah itu hadirnya dia melengkapi kamu, melengkapi bahagianya kamu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal lain yang kamu rasa, iya kak aku harus berubah, maka berubah pelan-pelan, nggak apa-apa. Berjalan sampai nanti kamu akan bertemu dengan dia. Jadi ini adalah fase dimana setelah ini semua kamu selesaikan, kamu akan bertemu dengan dia sih, mudah-mudahan. Ya, di sini kalau aku lihat sih, ini adalah hal yang sangat bisa kamu usahakan. Jadi yuk semangat gitu untuk menjemput hadirnya jodoh kamu. Dan aku rasa di sini nggak lama lagi kok ya. Dan aku mau lihat poin-poin lain di sini. Apa hal-hal yang membuat dia jatuh cinta sama kamu ya. Kita lihat. Kamu itu seperti kue keberuntungan, fortune cookies ya, memberikan banyak hal-hal manis di hidupnya dia dan memberikan banyak keberuntungan bagi orang-orang di sekitar kamu. Jadi di sini bagi dia kamu adalah orang yang sangat manis, sweet, kata-katanya, bagaimana perlakuan kamu, perhatian kamu. Jadi aku rasa itu yang membuat dia sangat ingin bersama kamu selamanya, mudah-mudahan, aminin. Kamu itu punya jiwa yang bebas ya, untuk mengejar apapun yang kamu inginkan. Memang betul di sini mengkonfirmasi. Dan selain mengejar, tapi kamu juga membawa banyak kebahagiaan di dunia ini. Jadi aku rasa dia percaya bahwa bersama dengan kamu, kalian berdua akan menjadi pasangan yang sama-sama saling membahagiakan, saling mengejar impian masing-masing, saling mendukung gitu maksudku. Jadi pertahankan kalau memang kamu seperti ini karakternya. Lalu di sini kamu itu sangat mudah dicintai siapapun. Sebetulnya kalau kamu nggak sadar, sebenarnya kamu sangat mudah dicintai siapapun. Semua orang ingin memeluk kamu, termasuk dia juga sangat ingin memeluk kamu di sini. Jadi ya aku rasa kalau kamu dan dia tiba-tiba lagi banyak kerjaan atau lagi sibuk, lagi beda kota, dia akan banyak kangen sih sama kamu. Kamu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dan beberapa orang notice, menyadarinya, termasuk dia. Jadi bagi dia kamu adalah orang yang sangat baik, sangat luar biasa kebaikan hatinya, dan dia jatuh cintanya karena itu. Gitu ya. Kemudian aku melihat poin-poin lainnya di sini mengenai hubungan kamu dan dia. Lepaskan control issues ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman banyak yang menyadari bahwa diri kamu adalah orang yang sedikit banyaknya protektif ya, atau sangat mengekang. Kamu nggak boleh begini, kamu harus laporan, bener nggak kamu kesana, fotoin, videoin misalnya. Maka tolong jangan kebanyakan, porsinya pas aja, karena nggak semua orang nyaman diprotektifin,
terlalu dikekang itu kan nggak suka ya, kan nggak enak. Jadi kadang kamu juga harus percaya sama dia gitu mengenai banyak hal lah. Jadi tolong jangan terlalu mengontrol seseorang dengan berlebihan. Itu aja intinya, karena semakin kamu berlebihan mengontrol dia, kalau kebanyakan ya dia malah semakin pingin lepas dari kamu karena emang gak nyaman. Jadi dibawa santai aja ya. Ya aku tahu sih, mungkin di masa-masa seperti sekarang kita takut pasangan kita diambil orang lain, selingkuh dan sebagainya. Tapi semakin kamu takut mengenai perselingkuhan, justru biasanya itu terjadi. Makanya di sini dibawa santai aja, percaya sama dia. Kalau dia emang terbaik buat kamu, dia akan menjaga hal itu supaya nggak sampai selingkuh dan begitu-begitu. Tapi juga ya belajar percaya sih intinya tentang dia. Itu sih. Terutama kalau kamu di sini pernah punya pengalaman buruk ya mengenai orang ketiga atau mungkin yang seperti itu. Tapi ya jangan berlebihan. Yang berlebihan nggak pernah baik, walaupun niatnya baik ya. Dan mengenai hubungan ini, jadilah diri kamu apa adanya, nggak perlu pakai topeng. Dan aku rasa dia akan sangat nyaman kok kalau misalnya dia bisa melihat baiknya kamu, kurang-kurangnya kamu, aneh-anehnya kamu. Jadi nikmatin aja di hubungan ini. Kalau memang dia jadi jodohnya kamu, ya akan kelihatan lah nanti karakteristiknya. Dia pun juga sama. Dan ya kelihatannya memang banyak ya di sini yang pernah punya kisah tidak menyenangkan mengenai orang ketiga, perselingkuhan. Tapi belajarlah, kalau memang pernah kecewa, belajarlah jangan sampai terjadi lagi. Dan jangan terlalu protektif. Justru jangan terlalu protektif. Passion di sini. Izinkan hati dan jiwamu bernyanyi dengan kebahagiaan. Saat kamu sudah menemukan dia, maka biarkan hati kamu menikmati fase romantisme ini atau mungkin hubungan relationship ini. Karena kelihatannya banyak banget ya yang takut jatuh cinta di sini. Ya mungkin kamu punya alasan kenapa kamu takut jatuh cinta, kamu takut menikah. Tapi sih untuk bersama dengan dia, nikmatin aja momen-momen ini. Karena aku rasa dia akan sekali lagi membangun banyak kejutan-kejutan indah buat kamu. Ya, yang mungkin kamu nggak pernah membayangkan ada di fase ini, tapi dia bisa membawa kamu ke arah yang sangat menyenangkan itu. Gitu ya. Dan aku mau lihat dari charm di sini ya. Untuk zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Sagittarius, Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, Libra. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia, O, C, F, B, V, J, K, E, X. X ini bisa mantan atau kenalan kamu, sudah lama kenal tapi belum pernah ada hubungan cinta. U, Z, W. Lalu di sini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 19, 23, 8, 18, 10, 9, 30, 22, 29 dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Semua tergantung dari usaha kamu, sudah pasti itu. Dan aku doakan semoga pertemuan itu tidak lama lagi dengan orang yang terbaik buat kamu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, karena aku lihatkan di sini ya, kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Untuk poin pertama, kakak lihatkan dulu bagaimana ciri-ciri dan karakteristik dari jodoh kamu. Kita mulai aja, mudah-mudahan hasilnya bagus semua. Kita lihat, ada The Hermit, ada The Chariot. Dia di sini berapapun usianya, dia sangat dewasa, sangat bijak, perfeksionis. Ya, sisi lainnya dia itu sih perfeksionis. Kadang dia semua hal tuh harus berjalan lancar seperti yang dia harapkan dan sebagainya. Tapi kamu di sini bisa sangat percaya sama dia untuk menceritakan banyak hal. Kalau kamu di sini butuh sosok seorang ayah, kalau kamu perempuan ya, kamu akan mendapatkan itu di dia. Dia sangat bijak dan nggak gampang emosional. Kalau dia sampai marah, berarti itu keadaannya emang udah bener-bener sudah batas maksimalnya dia gitu loh. Dia sangat bisa mengelola, mengatur emosinya. Dia juga sangat stabil. Stabil dalam artian ketika dia akan memulai sebuah hubungan dengan kamu, dia emang sudah serius. Jadi pacarannya dengan kamu itu bukan buat sekedar pacaran main-main, tapi emang sudah dia rencanakan untuk
diseriusin menuju pernikahan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba dia pingin ketemu orang tua kamu, atau dia akan ngajak kamu ketemu orang tuanya, kenalan dengan teman-temannya, kayak gitu. Karena emang rencana dia tuh udah seserius itu. Dan di sini walaupun dia serius, tapi dia juga punya energi bahwa dia itu ingin menikmati hubungan ini. Jadi dia akan benar-benar mengusahakan banyak hal. Bersenang-senangnya ada, jadi menikmati momen jalan-jalannya, ngobrolnya, manja-manjaannya sama kamu. Tapi juga di sini dia punya tujuan, dan dia berharap bahwa kamu akan punya kontribusi yang sama besarnya dengan dia. Karena di sini kan gambarannya dia ngebonceng kamu gitu kan. Jadi tujuannya udah sama. Jadi kalau sejak awal dia nanya, kamu nanti pingin pernikahan, bukan pesta pernikahannya ya, tapi pernikahannya, momennya itu, rumah tangga itu, kamu pingin yang gimana? Misalnya, aku pingin punya anak, berapa jumlahnya, pingin tinggal di mana, nanti bagaimana mengelola keuangan, gitu-gitulah. Jadi kalau tujuannya udah sama, maka itu kan enak, lancar. Dan di sini karena The Chariot ini adalah panglima perang, maka di sini dia sangat punya banyak strategi, punya banyak cara untuk memenangkan hati kamu, untuk bisa memenangkan hati orang tua kamu gitu, supaya dia bisa diterima sebagai calon menantu gitu sih. Jadi banyak usahanya. Kamu bisa melihat usahanya dia, bukan sekedar janji, tapi dia akan ngasih buktinya, ya. Oh, the lovers. Yes, aku rasa di sini dia akan nyaman sama kamu sebagai pasangan, couple gitu ya, yang ada romantismenya, intimnya, mesranya, tapi juga dia akan nyaman sama kamu sebagai sahabat. Jadi sahabat itu adalah dua orang yang gak akan pernah bosan satu sama lain. Kalau cinta, ada membaranya, ada redupnya, ada padamnya, nanti membara lagi. Tapi kalau sahabat, ya menerima apa adanya gitu. Jadi aku rasa itu salah satu poin plus lah untuk teman-teman yang memilih gambar nomor 2 ini. Itu sih. Jadi walaupun kamu dan dia punya beberapa perbedaan, mungkin karakternya beda, mungkin background keluarga, background pendidikan atau pekerjaannya beda, tapi bisa menjadi pasangan yang saling support gitu. Tapi memang ada kemungkinan juga sih kalau di sini aku rasakan energinya ada sebagian yang memulai hubungannya dari sahabat dulu, berteman dulu, baru setelah itu dia akan prospek nih jadi calon istri atau calon suami kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu juga tuh prosesnya, kan macam-macamnya. Jadi ya coba lihat aja nanti kamu yang mana. Di Hierophant ini banyak banget kartu yang menunjukkan kalau dia ini dewasa. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, dia di sini kelihatannya sudah lahir beberapa kali gitu loh. Kalau percaya, kalau kamu nggak percaya, berarti memang karakteristik dia ini dewasa, bijak. Kamu bandingkan, misalnya usia dia 20 tahun gitu ya, dibandingkan teman-teman dia yang seusia 20 tahun, dia jauh lebih dewasa, memaknai hidup, menghadapi masalah, menghadapi ujian, dan bagaimana pola pikir dia tuh beda banget lah, lebih dewasa, lebih bijak gitu. Kadang orang lain melihat dia sangat membosankan, ya, tapi kalau kamu memang tipikal yang mencari keseriusan dalam sebuah hubungan, dia akan bisa ngasih itu buat kamu. Dan mostly orang-orang seperti ini seringkali kebanyakan setia. Aminin, dia setia gitu ya. Dan dia pendengar yang sangat baik. Walaupun dia lagi bosan, walaupun dia lagi banyak kerjaan, dia akan mendengarkan kamu. Cerita-cerita kamu walaupun receh, nggak penting bagi dia, mungkin nggak penting, tapi kamu cerita-cerita dia tetap dengerin. Jadi nggak main HP terus pura-pura dengerin, nggak. Dia akan meletakkan handphonenya, dia akan mendengarkan kamu. Walaupun dia tahu ini cerita apa sih nggak jelas, tapi dia akan mendengarkan kamu gitu. Ya, ada Page of Swords di sini. Sebenarnya kartu Sword ini lebih kepada penasaran. Dia akan banyak penasaran sama kamu, pingin tahu banyak hal tentang kamu, background kamu, harapan-harapan kamu, juga mungkin hal-hal yang lebih dalam lagi. Tapi itu sebagai bukti bahwa dia sangat serius dan emang pingin kenal kamu lah, sudah pasti, sebagai orang yang dia rencanakan untuk hidup bersama dalam pernikahan gitu. Ada romantis-romantisnya. Emang sih dia di sini lebih ke yang bukan cuek ya, tapi mungkin
skala romantisnya dari 0 sampai 10 mungkin cuma 3 sampai 4 romantisnya. Tapi kalau dia tahu bahwa kamu suka diromantisin, dia akan mengusahakan. Ya, walaupun cuma dengan setangkai mawar, dia akan mencoba, oke, kamu suka diromantisin, akan aku usahakan kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia nggak romantis banget sih, itu usahanya dia. Gitu ya karakteristik dia. Aku rasa nih manis juga ya yang milih gambar nomor 2. Dan aku mau lihat di sini mengenai kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu ini nanti ya. Kapan kamu akan bertemu dengan dia, ini adalah usaha yang bisa kamu lakukan tentang diri kamu. Diri kamu. Oke, kita lihat bersama ya. Ada Ace of Cups. Ini adalah mengenai kesempatan. Kesempatan itu maksudnya mungkin teman-teman di sini pernah ada merasa ada lawan jenis suka sama kamu, tapi kamu kayak enggak takut gitu, enggak jadi nggak ngasih kesempatan. Nah, untuk dia, kasihlah dia kesempatan buat dia kenal sama kamu. Kalaupun di awal perkenalan kamu kayaknya enggak deh gitu, tapi bisa jadi itu masih awal pertemuan. Bisa aja memang dia tipikal yang canggung, yang mungkin belum bisa ngerti poin atau trik komunikasi sama kamu, makanya mungkin canggung, ngobrolnya kurang nyaman. Tapi coba kasih dia kesempatan. Misalnya, yaudah aku kasih kesempatan chatting, ngobrol, mungkin jalan kemana sebulan sampai 2 bulan ini. Kalau misalnya kamu selama sebulan 2 bulan itu melihat bahwa oh ternyata orangnya baik, ramah, humble, bijak, dewasa, ya itu gitu poinnya. Jangan di awal-awal langsung nggak mau, misal jelek atau mungkin dia canggung banget, awkward gitu kan. Ya mungkin karena di awal-awal dia seperti itu, atau mungkin karena kamu adalah orang pertama yang dia suka, dia belum pernah pacaran misalnya, jadi canggungnya tuh ada. Coba kasih kesempatan ke diri kamu dan dia juga gitu sih di sini. Dan pakai intuisi kamu. Intuisi kamu akan memberikan jawaban terbaiknya. Gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Kemudian ada Four of Cups. Di sini kelihatannya banyak yang punya kemelekatan ya, kemelekatan dengan orang lama atau mantan atau siapapun itu, atau bisa juga trauma tentang orang tua, pernikahan orang tua, apapun itu. Di sini intinya sebenarnya dia ini kelihatannya sih sudah hadir ya, kelihatannya sudah hadir, tapi mungkin kamu masih kayak nggak mau gitu. Aku masih menunggu si mantan, atau aku masih menunggu si dia yang sudah berjalan lama tapi nggak ada kabarnya, atau mungkin nggak ada pergerakan ke arah positif. Sebenarnya dia hadir buat kamu sebetulnya, tapi mungkin kamunya terlalu fokus untuk melihat ke masa lalu atau berharap pada sesuatu yang sebenarnya kamu tahu kamu sebaiknya move on kayak gitu. Itu sih, jadi coba perkencang lagi radar intuisi kamu. Kelihatannya sebagian ya, nggak semua, tapi sebagian sepertinya sih sudah hadir, cuma kamunya nggak nyadar. Ada kartu Strength di sini. Tadi kan aku cerita ya, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kelihatannya dia sudah beberapa kali lahir, dan ada sebagian kecil di sini yang memang pernah jumpa di kehidupan sebelumnya, past life, entah sebagai apa, yang mana di kehidupan ini memang terhubung dengan sebuah kisah romance. Ada pelajarannya sudah pasti, ya. Itu sih yang bisa kulihat di sini. Dan mengenai karakter kamu, kalau misalnya aku nggak percaya reinkarnasi kak gitu kan, ya berarti di sini kamu harus bisa menjadi orang yang lebih lembut. Aku lihat banyak di sini yang kuat, tangguh, strong gitu ya. Tapi juga mengenai kisah cinta ini bukan mengenai siapa yang paling kuat, siapa yang paling keras kepala atau ego, tapi ini mengenai kelembutan hati. Jadi pakai kelembutan hati kamu. Aku yakin di sini kamu adalah orang yang sangat baik, lembut hatinya, bisa memanjakan, bisa ngasih ketenangan jiwa. Jadi itu bisa menjadi hal yang bisa kamu berikan di hubungan kamu dengan dia nanti ya. The Chariot, ini kartunya sama. Aku rasa di sini inilah yang menjadi penghubung antara kamu dan dia. Kamu dan dia sama-sama seorang panglima perang. Ya, kadang kamu dan dia akan punya bentrok kemauan. Karena di sini sama-sama kuat, alpha gitu. Tinggal gimana ngobrolnya aja. Karena di sini yang membuat kalian bersatu adalah cinta dan kesabaran. Itu yang akan menyatukan kalian. Terutama kalau mengenai impian, mengenai apapun lah di sini yang suka bentrok, bisa dibicarakan, bisa dikompromikan dengan cinta dan kesabaran. Ya,
Itu yang membuat kamu bisa bersatu dengan dia. Three of Pentacles. Di sini ada yang kelihatannya bertemunya itu di sektor pekerjaan atau bisnis, pendidikan juga bisa. Tapi yang pasti di sini jadilah orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Karena kalau bicara mengenai jodoh, ini nggak cuma mengenai perasaan cinta gitu ya, tapi apakah kamu dan dia ini bisa menjadi pasangan yang saling bekerja sama, membangun sesuatu. Jadi kan kisah cinta itu kan membangun sesuatu ya, membangun kepercayaan, membangun loyalitas, membangun finansial bersama nanti ke depannya. Jadi harus kerja sama dua orang ini. Maka pastikan kamu bisa menjadi orang yang bisa diajak kerja sama dengan dia, kompromi, ngobrol, komunikasi gitu. Kalau kamu ngerasa pola komunikasi kamu masih belum bagus, ya mungkin ke orang tua, ke sahabat-sahabat kamu, coba mulai perbaiki. Speak up mengenai apa yang kamu rasa, gitu sih di sini. Nah, perasaan ini kan menjadi hubungan yang sangat prospek ya. Kalau kamu nanya, jadi kapan kak ketemunya? Ya kamu harus selesai dulu dengan ini semua, gitu. Jadi semakin cepat kamu move on, semakin cepat kamu bisa mengerti bagaimana melembutkan hati pakai intuisi, aku rasa dia nggak lama lagi sih datangnya, kayak gitu. Dan aku mau lihat beberapa poin, apa sih hal yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu. Ya, seseorang sedang merindukan kamu saat ini. Jadi pada detik ini ada yang lagi kangen sama kamu. Kalau misalnya kamu dan dia memang sudah pernah bertemu, berarti dia di sini sudah terkoneksi sebetulnya dengan kamu, kamunya yang belum sadar. Kalau kamu dan dia belum ketemu, kamu dan dia terkoneksi nih, dia lagi tiba-tiba kepikiran, jodoh aku lagi ngapain ya? Kok tiba-tiba kepikiran mengenai jodoh? Kok tiba-tiba kepikiran mengenai pernikahan kayak gitu? Dan dia akan merasa bahwa kamu tuh sangat luar biasa, nggak tergantikan gitu loh. Unik dengan caranya kamu, gayanya kamu, kepribadian kamu kayak gitu. Kamu sangat menginspirasi dia dalam banyak hal. Entah mungkin kebaikan hati kamu, mungkin juga bagaimana kamu punya karakter yang dia nggak punya tapi kamu punya. Misalnya kamu tipikal yang ceria, bubbly, teman-teman kamu banyak, sementara mungkin dia lebih ke pendiam, temannya cuma 1-2 aja yang deket sama dia. Jadi dia kayak gimana sih caranya jadi orang lebih ceria gitu. Jadi itulah, dan mungkin poin-poin lainnya juga ada. Itu sekedar contoh. Semua yang kamu lakukan itu magical ya. Semua yang kamu lakukan tuh luar biasa. Lalu di sini kamu punya hati yang sangat lembut, sangat suci. Kadang kamu polos, tapi kamu pintar, gitu loh. Jadi mungkin kamu di sini gampang sekali terbawa emosi yang melihat anak-anak korban perang itu kamu bisa nangis, walaupun kamu nggak kenal mereka. Melihat anak-anak yang di lokasi bencana alam, kehilangan orang tua, itu kamu bisa kayak kasihan, pingin nolong kayak gitu. Dan kebaikan hati lainnya lah di sini, gitu. Kamu emang baik banget ya. Kemudian di sini senyum kamu, dia di sini jatuh cinta pada pandangan pertama karena senyum kamu. Karena senyum kamu bagi dia bisa membuka hati untuk bisa mudah mencintai kamu, gitu. Jadi kamu di sini punya banyak kebaikan, maka ya coba sayangi diri kamu lebih dalam lagi ya. Kayak gitu sih. Kemudian di sini ada beberapa poin lainnya ya mengenai hubungan kamu dan dia. Release your ex tuh. Ini mengkonfirmasi tadi, seingatku aku kan cerita di sini ada beberapa ya yang kelihatannya masih melekat di masa lalu, terutama ex mantan di sini. Jadi kalau memang kamu punya mantan yang masih kamu harap-harapkan buat kembali, coba ikhlaskan dia pelan-pelan. Karena semakin kamu ingat ex, kamu jadi susah melihat atau menarik energi orang yang pingin serius sama kamu. Kamu jadi susah melihat kebaikan hati seseorang yang lebih prospek buat tujuan masa depan kamu kayak gitu. Atau kalau kamu misalnya punya seseorang yang kamu suka, sudah kamu usahakan, kamu kejar-kejar, tapi dia tidak melirik kamu, ya kamu jadi susah melihat ada orang di sini yang datang juga, tapi yang kamu lihat hanya dia lagi kayak gitu loh. Jadi coba, ini sudah waktunya kamu membersihkan energi kamu ya. Jangan sampai dia mendominasi hati kamu sehingga hati kamu penuh dan susah buat kedatangan orang baru kayak gitu.
Kemudian hal lainnya, chemistry di sini. Kalau kamu sudah ketemu sama dia, kamu akan bisa merasakan chemistry, getaran, ketertarikan yang sangat-sangat dalam. Karena kalau memang kamu dan dia di sini sudah pernah ketemu di past life dan sekarang ketemu lagi, jiwa kamu dan jiwa dia itu sudah saling kenal gitu loh. Mungkin kamunya secara logika nggak kenal, tapi jiwanya sudah kenal. Makanya ada koneksi yang kamu nggak bisa menjelaskan perasaan apa itu gitu. Ya. Dan bahkan nanti kalau kamu sudah jadian sama dia atau bahkan sudah menikah sama dia, walaupun di luar lagi ada badai, hujan, angin kencang, angin puyuh, tapi selama kamu dan dia saling bisa kompak, bekerja sama, maka faktor luar itu tidak terlalu memberi ancaman di hubungan kamu dan dia. Ya dingin-dingin, suara petir, tapi ya sudah tetap saling menjaga gitu loh. Jadi nggak terlalu punya pengaruh yang signifikan di hubungan kamu. Yes, di sini romantis ya, romantic feeling. Bisa kamu yang romantis atau dia, atau kalian berdua romantis di sini. Bahasa cinta antara kamu dan dia bisa aja sentuhan fisik atau quality time gitu di sini. Tapi aku rasa memang betul di sini ada banyak momen yang walaupun mungkin tadi aku bilang dia nggak terlalu romantis, tapi kalau dia tahu kamu suka diromantisin, dia akan mengusahakan. Ya mungkin romantisnya dia nggak melalui kata-kata, ngasih hadiah, atau mungkin sesuatu yang bisa kamu pamerin di sosial media, tapi lebih kepada perasaan nyaman yang kamu rasakan sama dia, lebih ke energi itunya. Dan aku mau lihat di sini charm dari zodiak. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa, Taurus, Aries, Aquarius, Virgo, Leo, Scorpio. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia L, N, U, K, T, Y, A, D, O, H, R, dan F. Kemudian di sini ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 19, 5, 23, 4, 2, 14, 24, 1, 29. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Semoga aja aku doakan dia datang tidak lama lagi, tergantung bagaimana usaha kamu seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Dan semoga dia adalah jodoh terbaik yang akan selalu membahagiakan kamu dan membangun hubungan yang indah. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu bagaimana ciri-ciri dan karakter dari jodoh kamu. Semoga hasilnya ini bagus semua ya. Oke, kita mulai. Six of Cups. Dia adalah orang yang selalu ingin punya banyak kenangan manis bersama dengan kamu. Punya banyak kejutan-kejutan yang sangat romantis, sangat manis, terutama kalau kamu di sini emang tipikal yang suka diromantisin. Nah, dia hadir untuk bisa mengabulkan permintaan kamu yang itu, punya pasangan yang romantis. Ya mungkin nggak selalu dalam bentuk hadiah mewah atau yang gimana gitu ya, tapi bisa juga dengan hal-hal kecil, tapi itu sangat menjadi surprise atau kejutan buat kamu. Dan di sini dia adalah orang yang selalu ingin mengabadikan banyak momennya dengan kamu. Kalau suatu saat nanti kalian menikah, punya anak gitu ya, dia kan sering kali menceritakan ke anak-anak kalian bagaimana proses pertemuannya dengan kamu, bagaimana dia bisa sangat bangga sama kamu, dan hal-hal manis yang sudah kalian berdua lalui gitu. Jadi dia akan punya banyak kenangan indah antara kamu dan dia, dan itu manis ya, manis banget. Dan di sini ada Page of Pentacles. Secara fisik dia biasa aja, dalam artian nggak yang ganteng ala-ala artis gitu ya, biasa aja gitu loh, biasa aja, tapi dia rapi, sopan, wangi, bersih kayak gitu. Jadi tidak ada yang terlalu mencolok dari fisiknya dia, tapi secara karakter dia adalah orang yang selalu mau belajar, nggak cuma mengenai belajar formal ya di sekolah, tapi belajar mengenai banyak hal, belajar bagaimana menghadapi kamu, belajar oh kamu sukanya ini, kamu nggak sukanya ini, kamu sukanya diperlakukan seperti ini, kamu nggak sukanya apa-apa gitu lah. Jadi mau belajar. Jadi di sini dia nggak menyerah untuk bisa memahami kamu gitu. Dan di sini dia juga orang yang sabar untuk bisa menghadapi banyak hal, menghadapi kamu, menghadapi berbagai cobaan hidup gitu. Ya mungkin banyak orang yang nggak terlalu melihat dia spesial,
tapi ada kualitas yang sangat baik tentang dirinya, mengenai bagaimana menjaga emosi, bagaimana menjaga kepercayaan kamu dengan apa, dengan setia, kayak gitu. Dan juga memastikan dirinya pantas buat kamu sehingga dia bisa optimis mengenai pendidikannya, karirnya, mungkin juga secara finansial gitu. Ya, poin-poin seperti itulah. Jadi walaupun fisiknya biasa, kemauan dan karakternya dia, aku bisa bilang bagus gitu. Ada The Sun. Dia adalah orang yang sangat optimis. Dia sangat ingin menghabiskan banyak waktu dengan kamu. Bahasa cinta dia kalau kartu ini keluar seringkali sentuhan fisik atau quality time. Sehingga buat teman-teman yang mungkin harus menjalani fase pacaran jarak jauh, mungkin ini menjadi satu hal yang menantang ya. Tapi masih sangat bisa diusahakan. Kan teknologi makin maju, jadi ada video call, ada chatting, ada, pokoknya bisa diusahakan lah. Cuma memang menantang ya, karena ngobrol video dan ketemu langsung kan energinya beda, tapi masih sangat bisa diusahakan kayak gitu. Selain itu dia orangnya optimis, sangat cheerful ya, sangat bahagia akan kehidupannya. Dia sangat mencintai dirinya dalam takaran yang pas, dan dia sangat berharap bahwa kamu bisa merasakan bahagia ketika kamu bersama dengan dia, dan dia akan mengusahakan kayak gitu. Ya, jadi aku rasa ada banyaklah momen dimana kamu dan dia akan jalan-jalan mungkin, atau piknik seperti ini, kemana gitu ya. Ngobrolnya, dia sangat suka ngobrol sama kamu, mendengarkan kamu gitu. The High Priestess. Dia orang yang dewasa, bijak. Sangat mungkin orang-orang selain kamu jatuh cinta ke dia karena karakternya dia. Jadi bukan melalui fisik, tapi pembawaannya yang bijak, pembawaannya yang berwibawa. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan anggun gitu ya. Cara berpakaiannya juga sopan gitu, sopan sesuai standar di mana dia tinggal gitu sih. Jadi nggak yang sengaja menarik perhatian demi apa, enggak. Dia memakai pakaian, dia bermake up, dia pakai parfum bukan untuk menarik lawan jenis, tapi untuk dirinya nyaman. Kalau pada akhirnya kamu tertarik, ya emang karena dia enak dilihat gitu loh, secara mungkin bukan fisik tapi rapinya, bersihnya, wanginya kayak gitu. Dan pakaiannya juga sopan, itu sih yang bisa aku lihat. Dan dia unik dengan caranya. Unik di sini in a good way ya. Karena setiap orang pasti punya keunikan, dia unik dan kamu bisa membaca keunikannya, dan kamu merasa bahwa uniknya dia nggak bisa kamu temukan di orang lain kayak gitu. Tapi lebih kepada emang pintar dan bijak banget. Ten of Pentacles. Ada kemungkinan besarnya dia datang dari keluarga yang cemara, keluarga yang sangat harmonis, atau secara ekonomi keluarganya ini baik. Maksudnya nggak pernah kekurangan lah. Jadi keluarganya tuh secara finansial menengah ke atas, atau bahkan lebih dari cukup gitu. Jadi kalau misalnya kamu di sini punya background keluarga yang katakanlah broken home, atau mungkin secara ekonomi nggak sebagus dia, tenang aja, keluarganya tipikal yang bisa menerima. Jadi berdoa mulai sekarang, semoga nanti kamu punya keluarga baru yang sangat hangat, mendukung, saling pengertian, menyayangi kamu gitu lah. Jadi punya mertua yang baik dan ipar-ipar yang baik gitu lah. Itu sih. Kalaupun misalnya dia datang dari keluarga yang berantakan, dia punya harapan kedepannya, dia pingin keluarga yang harmonis. Dia nggak mau kejadian buruk yang menimpa keluarganya terulang kembali di rumah tangganya kayak gitu. Tapi aku lihat sih lebih kepada keluarganya bahagia ya. Keluarganya bahagia kayak gitu, cheerful lah. Dan aku rasa di sini keluarganya pun bisa menerima kamu. Tergantung sikap kamu ya. Tapi kalau kamu di sini baik, ketika datang pakaian kamu sopan, bisa bersikap, nggak aneh-aneh, aku rasa keluarga dia akan menerima kamu kok dengan sangat hangat dan terbuka gitu. Aminin ya, karena somehow punya calon mertua atau keluarga baru yang bisa mendukung juga, itu salah satu hal yang bisa semakin memudahkan jalannya hubungan kamu dan dia gitu. Karena aku sudah menikah, jadi aku tahu lah gitu setidaknya rasanya. Dan di sini aku akan lihatkan apa sih hal-hal yang bisa kamu usahakan untuk mempercepat proses pertemuan kamu dan dia. Seven of Pentacles. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum pernah pacaran misalnya, atau mungkin kamu sudah cukup lama jomblo gitu ya. Kelihatannya memang di sini salah satu pelajaran yang kamu dapatkan di kisah cinta kamu adalah sabar. Sabar menunggu. Aku pengen bilang tidak ada energi yang sia-sia. Semua energi pasti akan menarik energi lain.
Kalau teman-teman di sini sabar dengan kebaikan, sabar dengan yakin bahwa nggak apa-apa, mungkin aku harus menunggu, tapi pasti worth it buat ditunggu, pasti layak buat ditunggu, maka yakin aja yang terbaik yang datang kepada kamu, gitu. Sekali lagi, mungkin sabar itu kayak nggak ada energinya. Emang sabar ada energinya? Ada. Sabar itu energinya gede banget. Jadi bersabar untuk menunggu dia akan mudah-mudahan baiklah, sebaik dari energi yang terbaca dari kartu-kartunya dia. Mudah-mudahan, aminin. Jadi nggak apa-apa walaupun mungkin banyak orang yang meremehkan kamu, kayak kamu belum pernah pacaran, atau mungkin kamu malah kelamaan jomblo, kebanyakan milih-milih. Ya milihlah, namanya jodoh. Kita beli keset aja milih, apalagi jodoh, ya kan. Jadi ya udah, senyumin aja dan it's okay gitu. Aku sabar, pasti Tuhan ngasih yang terbaik buat saya gitu ya. Ada Nine of Pentacles. Kalau teman-teman di sini banyak yang pesimis tentang dirinya, pesimis mengenai kisah cinta kamu, coba dikurang-kurangin. Lebih banyak cintai diri kamu, banyak-banyak cintai diri kamu, banyak-banyak optimis mengenai kisah cinta dan jodoh kamu. Karena orang yang akan kamu tarik energinya ini optimis. Dia orang yang sudah bahagia tentang dirinya, pencapaiannya. Memang setiap orang punya perjalanan hidup yang pasti ada nggak enaknya, tapi dia di sini lebih banyak optimis. Makanya coba optimis. Di sini aku lihat sebetulnya teman-teman punya kualitas yang bagus loh. Secara fisik kamu cantik atau cakep, dan di sini juga kamu punya banyak energi yang sangat besar untuk menarik rezeki berupa keuangan, bisa pendidikan, kestabilan kayak gitu. Jadi cintai diri kamu semaksimal yang kamu bisa supaya kamu bisa menarik energinya dia kayak gitu. Karena kalau kamu semakin pesimis dengan diri kamu, semakin kamu pesimis mengenai kisah cinta kamu, bagaimana dia yang optimis ini bisa percaya sama kamu? Kan bentrok tuh antara optimis dan pesimis. Jadilah orang yang lebih optimis gitu. Pelan-pelan, it's okay, bertumbuh, berubah. Ya. Ada Three of Wands. Jodoh adalah orang yang kamu usahakan. Jadi dia nggak bisa datang langsung ke depan pintu kamar kamu, tapi sesuatu yang emang kamu usahakan. Jadi ketika ada kesempatan datang, keluarlah dari persembunyian kamu dan lihat dunia itu sangat luas, ada banyak kesempatan. Mungkin kamu ngerasa kayak, aku kerja di tempat terpencil, kebanyakan sudah menikah, ketemu jodoh di mana lah aku. Bisa aja dari teman-teman kamu yang sudah menikah ini punya saudara yang juga jomblo, tiba-tiba dikenalin, ya kan? Kita nggak pernah tahu loh jodoh datang dari pintu yang mana. Jadi banyak-banyaklah interaksi dengan lebih banyak orang, atau mungkin ikut komunitas, entah online atau offline kayak gitu ya. Jadi di luar sana ada banyak ikan ada banyak kesempatan lah di sini. Jadi jangan terlalu lama mengurung diri di kamar gitu ya. Dan sebetulnya di sini aku pengen bilang, dia bisa aja ada di dekat kamu sebetulnya. Mungkin di satu kampus sama kamu, satu sekolah sama kamu, satu kantor sama kamu. Lihat di sekitar kamu, bisa jadi dia sudah hadir, nggak jauh-jauh gitu loh di sini, ya. Dan upgrade diri itu penting. Upgrade diri nggak cuma mengenai fisik, ya fisik boleh, penampilan boleh, tapi juga mungkin dalam hal-hal lain lah yang mungkin kamu lebih tahu. Kamu harus upgrade, berubah di bidang apa gitu ya. Dan di sini ada kartu Four of Swords, kartu yang bercerita banyak mengenai penyembuhan diri, healing, ketenangan jiwa. Kalau teman-teman di sini pernah atau masih merasa ada trauma, ketakutan buat jatuh cinta, takut memulai sebuah kisah yang baru karena mungkin sebelumnya pernah tersakiti, atau mungkin bagaimana kamu melihat dari pernikahan orang tua kamu yang mungkin banyak berantemnya, atau mungkin misalnya orang tua kamu ada perselingkuhan seperti itu, yakinlah bahwa kamu bisa belajar dari itu. Jangan sampai terulang kembali di kamu, di pernikahan kamu nanti. Dan yakinlah bahwa yang terjadi di orang tua kamu tidak bisa kamu usahakan untuk nggak terjadi di kamu gitu loh. Jadi jangan merasa, wah orang tua aku cerai, nanti aku cerai, aku takut. Atau mungkin orang tua aku ada yang selingkuh, nanti aku diselingkuhin. Enggak juga gitu loh. Tinggal bagaimana kamu melepas energi itu. Semakin kamu takut itu kejadian di kamu, somehow kadang itu malah kejadian. Makanya di sini coba maafkan orang tua kamu atau mungkin mantan-mantan kamu yang pernah menyakiti kamu, sehingga
energi mereka bersih dari kamu, sisa-sisa kecewa, dendam, marah itu sudah lepas, kamu bisa memulai sesuatu yang lebih fresh dengan orang baru yang lebih positif dan optimis mengenai hubungannya dengan kamu. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang masih jomblo, bisa jadi Tuhan sedang memberikan banyak waktu buat kamu untuk sembuh dulu, selesai dulu mengenai diri kamu, baru setelah itu kamu akan bisa memulai sebuah hubungan yang baru. Jadi kalau kamu, kapankah aku ketemu, coba selesai dulu mengenai poin ini tadi ya, dan keluarlah dari kamar kamu untuk menemukan dia. Kemudian aku mau lihat dari poin lain ya. Apa sih hal-hal yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu? Ya, kita lihat bersama. Ada suara kamu. Bisa jadi emang suara kamu nih bagus karena kamu jago nyanyi, tapi lebih kepada yang dia rasakan adalah suara kamu itu menenangkan dan membuat dia nyaman. Jadi kurasa kalau emang dia tipikal orang yang suka ngobrol, suka mendengarkan kamu cerita, itu dia tenang banget kalau misalnya mendengar suara kamu. Dan kadang hal yang paling membuat dia kangen ini adalah suaranya kamu. Jadi kalau misalnya lagi jauh, lagi sibuk, jarang ketemu, yang penting dia bisa dengar aja suara kamu di telepon gitu ya. Kemudian kamu cantik luar dan dalam, akan susah sekali bagi dia untuk melupakan kamu gitu. Jadi ya aku tadi udah bilang ya, di sini kamu memang punya kepribadian yang sangat unik. Dianya sih, karena dia punya kepribadian yang unik, jadi dia di sini bisa menangkap energi kamu yang juga unik tersebut. Dan memang di sini juga mengkonfirmasi ya, kamu di sini kan cantik, jadi tinggal tingkatkan aja rasa percaya diri kamu. Cantik itu nggak harus mengikuti standar ya, standar Indonesia yang putih, tinggi, langsing seperti bihun, nggak kayak gitu. Kalaupun misalnya kamu di sini punya pipi tembem dan kamu ngerasa pipi aku jelek, tembem, pingin tirus, bisa aja dia, jodohnya kamu itu justru merasa gemes karena pipi kamu yang tembem itu. Jadi jangan merasa kurang lah. Aku yakin di sini pasti ada banyak visi kamu yang kamu sekarang merasa kurang, tapi dia justru gemes gitu ngelihatnya. Dan di sini kamu punya selera humor yang bagus ya. Kamu sepertinya suka kalau misalnya nonton film-film lucu atau mungkin ngetawain bercandaannya dia kayak gitu. Ya di sini dia seneng sih, selain cantik, kamu nggak jaim, nggak jaga image buat selalu kalem. Kalau ketawa ya ketawa aja. Dan di sini kamu sangat berani ya. Kamu sangat berani untuk mempertahankan argumen kamu. Kamu sangat berani menjaga diri kamu. Kamu sangat berani mengejar impian kamu. Dan di sini kamu sangat layak buat bangga ke diri kamu. Dan dia pun juga sangat bangga kepada kamu dengan keberanian kamu itu. Dan aku melihat poin-poin lain mengenai hubungan kamu dan dia ya. Tetaplah optimis tentang kisah cinta kamu, tentang kehidupan cinta kamu di sini. Pikiran yang positif akan membawa kamu kepada romance yang memang kamu harap-harapkan itu. Gitu loh. Jadi di sini optimis ya. Karena di sini dia pun juga optimis, maka jadikanlah energi di kisah cintamu dengan dia ini positif dan optimis. Makanya tadi aku bilang kan, kamu optimislah dengan diri kamu, dengan kisah cinta kamu, karena kamu berhadapan dengan orang yang optimis. Ini pun kartunya juga sama, energinya optimis ya. Kalaupun kamu masih harus menunggu, nggak apa-apa, optimis, pasti ketemu, pasti terbaik. Dan di sini juga banyak-banyaklah ngobrol sama dia mengenai apa yang kamu rasa, baik sesuatu yang emang positif atau sesuatu yang kurang enak buat didengar. Misalnya aja kamu berterima kasih pada segala usaha yang dia lakukan untuk kamu, untuk hubungan ini. Atau misalnya kamu pengen komplain mengenai sifat atau karakter dia yang kamu kurang cocok, misalnya berantakan atau mungkin apa, ya kamu bilang aja, sayang maaf ya, tapi coba deh lebih tepat waktu, atau mungkin coba deh lebih rapi atau apa gitu. Jadi ungkapin aja di sini. Tapi ungkapinya berdua aja, nggak usah ngasih kode-kode, langsung aja ngobrol ke dia. Dia lebih bisa menghargai itu kok. Dibandingkan pakai kode-kode, malah dia nggak nyambung. Kamu nih ngomong apa gitu ya. Kemudian di sini let your friends help you. Di sini bisa jadi kisah cinta kamu ini dimulai dari lingkungan pertemanan. Bisa aja dia adalah teman kamu, teman lama kamu, atau teman kamu mengenalkan kamu ke dia.
Makanya di sini jangan terlalu sering mengurung diri di kamar. Jadi kalau misalnya ada waktu lagi reuni, kumpul-kumpul dengan teman kantor, teman lama, siapapun, ikut komunitas, ikut aja. Siapa tahu dia ada di sekitar itu gitu. Kalau nggak ketemu langsung bisa aja misalnya yang punya ketuanya komunitas punya kenalan, ngenalin ke kamu, kayak gitu-gitulah. Kita kan nggak pernah tahu ya pintu jodoh terbukanya dari sisi yang mana. Jadi ya itu. Dan aku rasa di sini teman-teman kamu adalah orang yang selalu support sama kamu mengenai kisah cinta kamu. Jadi kalau butuh curhat tentang kisah cinta kamu, kamu bisa percaya pada sahabat baik kamu, kayak gitu ya. Dan aku mau lihat juga dari zodiak di sini, zodiak kamu atau zodiaknya dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Gemini, Pisces. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia kalau zodiaknya nggak ada, A, P, M, S, M, G, L, R, X. X ini bisa mantan atau kenalan lama kamu ya. Di sini kenalan lama. Y, I, Z. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 6, 18, 26, 13, 25, 12, 8, 28, 17, dan 10. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Dengan segala usaha kamu, mudah-mudahan kamu akan semakin cepat bertemu dengan dia, dan semoga dia yang terbaik buat kamu, dan semoga kisah cinta kamu indah bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah mempercayakan reading kepadaku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.